Selamat mendengarkan podcast ini. Pada umumnya, saudara, orang sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan, sungguh-sungguh berurusan atau berperkara dengan Tuhan pada waktu ada kebutuhan mendesak. Pada waktu ada persoalan-persoalan yang tidak dapat ia tangani, saudara. Orang-orang seperti ini bisa dimengerti dan ditolerir kalau mereka adalah orang-orang Kristen yang masih baru. Orang-orang Kristen yang masih baru memang memandang Tuhan ya sebagai sumber pertolongan saja. Ya, jadi ke gereja mirip seperti ke dokter bagi yang sakit. Ke gereja ya seperti datang kepada satu kekuatan yang di luar kemampuan manusia untuk bisa menolong berbagai persoalan hidup dan mempermudah hidupnya. Jadi ini praktek perdukunan. Tetapi hal itu bisa ditolerir maksud saya. Kita bisa mengerti, Allah bisa mentolerir hal tersebut. Kalau orang-orang itu adalah orang-orang Kristen yang baru atau orang-orang Kristen yang belum dewasa. Mirip ya saudara, persis seperti anak-anak kita ya, anak-anak kita yang masih kecil-kecil ya, berurusan dengan orang tua dan serius hanya pada waktu hendak menuntut orang tua, membelikan mainan, mengajak jalan-jalan dan lain-lain. Ya di luar itu anak-anak sibuk bermain. Nah saudara, sebagai orang Kristen yang dewasa, kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ya saudara, secara benar. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, tetapi terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Jadi kita harus belajar mengandalkan Tuhan secara benar. Kalau orang berurusan dengan Tuhan, berperkara dengan Tuhan hanya pada waktu memiliki masalah-masalah berat yang ia tidak sanggup tanggulangi, hanya pada waktu dia memiliki kebutuhan-kebutuhan mendesak di mana ia membutuhkan campur tangan Tuhan, orang-orang seperti ini pada dasarnya tidak setia. Saya ulangi, kalau dia Kristen baru, maklum saudara, bisa ditolerir. Tetapi kalau sudah menjadi Kristen dewasa, mestinya tidak begitu. Ya, mestinya tidak begitu. Berurusan berperkara dengan Tuhan bukan hanya ketika kita ada dalam kebutuhan-kebutuhan jasmani, kebutuhan-kebutuhan berkat jasmani atau persoalan-persoalan fana dunia ini. Itu salah, tidak tepat. Kita harus berurusan dengan Tuhan setiap saat. Nah, oleh sebab itu saudara, yang harus Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pahami bahwa kita berurusan dengan Tuhan itu bukan sekedar masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Mestinya masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani itu tidak usah kita pergumulkan secara ngotot ya, sebab ada tatanan atau hukum yang ditabur orang itu juga dituainya. Jadi kalau Anda mau memiliki rezeki yang cukup,
harus bekerja keras. Harus bekerja. Sudah maksimalkan potensi, masih saja ada masalah, itu menjadi urusan Tuhan. Demikian pula kita dalam menanggulangi berbagai pergumulan dan persoalan hidup. Saudaraku, kita harus bertanggung jawab atas semua masalah yang kita harus hadapi. Kita harus mengupayakan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tentu harus benar-benar minta petunjuk Tuhan, saudara. Harus minta petunjuk Tuhan, harus. Ya, saudaraku. Jadi bukan masalah besar. Kalau kita berurusan dengan Tuhan itu bukan karena pemenuhan kebutuhan jasmani. Pemenuhan kebutuhan jasmani atau masalah-masalah jasmani sudah ada solusinya. Kerja keras, rajin, giat. Pasti Tuhan pelihara. Ingat, burung di udara dia pelihara. Apalagi manusia. Tapi jangan lupa, burung di udara itu burung yang mencari nafkah. Ya, luar biasa ya saudara. Kalau tradisi Yahudi saudara, kalau orang memanen, dia harus membiarkan ya bulir-bulir yang jatuh. Karena itu diperuntukkan untuk orang-orang miskin. Istilah sekarang prasejahtera. Begitu perhatian Allah kepada orang miskin, saudara. Ya, ini betul-betul demi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Israel. Kalau orang memanen gandum harus tidak boleh terlalu bersih-bersih. Memang dibiarkan ada yang tertinggal supaya mereka yang tidak memiliki ladang dapat memanen juga. Yaitu gandum-gandum yang bertebaran yang dibiarkan jatuh. Begitu loh perhatian Allah kepada manusia. Sampai Tuhan membuat hukum di Israel. Kalau memetik bulir gandum atau memanen butir gandum tidak boleh terlalu bersih-bersih. Harus ada yang ditinggalkan untuk orang-orang miskin. Apalagi Tuhan. Oh haleluya. Ia pasti pelihara, dia pasti jaga. Waktu saya masih muda saudara, ada satu lagu yang saya nyanyikan pada waktu saya dalam kepedihan. Karena memang saya melihat masa depan saya suram banget. Saya tidak tahu hari esok bagaimana. Lagu ini pada waktu itu sudah mulai populer. Ini bukan lagu karangan saya ya saudara. Bunga harum dijadikan Tuhan, burung udara dibimbingnya. Tentu aku diingatnya, Bapa di surga jaga atasku. Jadi saya lihat orang-orang di sekitar saya, teman-teman saya sudah ada yang punya kendaraan walaupun motor ya, tapi waktu itu motor sudah berarti ya. Ada teman-teman saya bisa menikah, saya tidak bisa menikah karena tidak punya uang, sudah pacaran lama ya. Aduh, bagaimana ini ya. Dalam kepedihan hati saya menyanyikan lagu ini atau saya ingat lagu ini. Bunga harum dijadikan Tuhan, burung udara dibimbingnya. Tentu aku diingatnya, Bapa di surga jaga atasku. Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan pasti memelihara kita, saudara.
Lagi pula Tuhan tidak akan membiarkan ya kita ini mengalami pencobaan melebihi kekuatan kita. Jadi jangan kita berpikir bahwa itu masalah berat. Pemenuhan kebutuhan jasmani bukan masalah berat. Ada yang lebih berat, yaitu bagaimana kita belajar untuk bisa menjalani jalan Tuhan, yaitu jalan hidup yang Tuhan Yesus jalani. Jadi kalau kita berurusan dengan Allah karena kita mau mendahulukan kerajaan Allah, seperti Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Banyak orang yang berurusan dengan Tuhan hanya pada waktu memiliki persoalan-persoalan berat. Ya, hanya pada waktu dia dalam problem-problem berat. Ya, kebutuhan-kebutuhan mendesak terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Bisa dipastikan orang-orang seperti ini ya tidak sungguh-sungguh mau memperhatikan hal utama dalam hidup, yaitu bagaimana menjadi anak-anak Allah yang benar atau menjadi warga kerajaan surga atau anggota keluarga kerajaan Allah yang baik. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu yang membuat kita akan selalu berurusan dengan Tuhan. Akan selalu berperkara dengan Tuhan. Setiap hari. Bukan hanya ketika kita dalam problem yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, baik masalah pekerjaan, sakit penyakit, usaha, keluarga, dan lain-lain, baru kita datang kepada Tuhan dan berurusan dengan Tuhan. Tetapi dalam segala hal. Ya. Jadi orang yang berurusan dengan Tuhan hanya demi masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, pasti ia tidak peduli dengan keadaannya, apakah berkenan di hadapan Tuhan atau belum. Pasti. Orang-orang seperti ini, saya katakan tadi berulang-ulang. Saya ulangin lagi. Bisa dimengerti, ditolerir kalau dia Kristen baru. Tapi kalau Kristen lama, mestinya tidak lagi mempersoalkan pemenuhan kebutuhan jasmani. Karena ada hukumnya, yang kamu tabur, kamu tuai. Kalau kamu kerja keras, kamu rajin, pasti diberkati. Kalau kamu jaga pola makan, pola hidup yang baik, pasti sehat. Ya, pada umumnya demikian, kecuali ada hal-hal istimewa. Jadi ada tatanannya. Lagi pula Tuhan tidak akan mengizinkan kita mengalami pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Jadi kalau kita menoleh ke belakang, wow, luar biasa Allah memelihara hidupku. Luar biasa Allah memelihara hidupku. Walaupun kita maksudnya tidak minta ini, tidak minta itu, Dia tahu apa yang kuperlukan. Dia tidak membiarkan aku sendiri. Itu sudah pasti. Jadi jangan kita berurusan dengan Tuhan hanya karena kita ada dalam persoalan-persoalan jasmaniah, kebutuhan-kebutuhan jasmaniah. Kita berurusan dengan Allah karena kita mau menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang baik. Dan ini penting saudaraku sekalian ya. Saya teruskan saudara, orang yang berurusan dengan Allah hanya karena pemenuhan kebutuhan jasmani, yang pertama pasti orang ini tidak mendahulukan kerajaan Allah. Ia tidak peduli apakah dia sudah menjadi anak-anak Allah atau belum. Karena dia berpikir status sebagai anak Allah sudah cukup. Padahal status itu bukan manusia yang melegalisir atau mengesahkan. Tetapi Tuhan
yang harus mengakui, melegalisir, ini anakku. Coba sekarang kita persoalkan, kita ini sudah jadi anak Allah belum? Kalau ketemu Tuhan, kira-kira Tuhan berkata apa? Kita mestinya takut, saudaraku, mengenai hal ini. Ya, nanti akan saya sambung lagi soal ini. Saya masuk yang kedua dulu. Orang yang berurusan dan berperkara dengan Tuhan hanya karena pemenuhan kebutuhan jasmani, pasti orang-orang seperti ini tidak bisa melayani Tuhan. Ini, malah sebaliknya, mau menjadikan dirinya Tuhan. Tuhan menjadi jongos. Karena urusan dengan Tuhan hanya karena meminta ini, meminta itu. Ya, mestinya kita belajar bagaimana menjadi anak-anak Bapa yang tunduk dan mengabdi kepadanya. Mestinya itu. Orang-orang yang berurusan dengan Tuhan hanya karena pemenuhan kebutuhan jasmani tidak bisa melayani Tuhan. Dia mau dilayani. Ya. Kalau bagi orang-orang tertentu ya punya kekuatan, undang pendeta. Doakan. Nah, begitu saudara. Tuhan mau dijadikan jongos, pendeta dijadikan brokernya atau makelarnya. Aduh, saya sudah lihat orang-orang seperti itu, saudara. Tidak hormat kepada Tuhan, tidak hormat. Orang yang benar, orang yang berurusan dengan Tuhan hanya karena pemenuhan kebutuhan jasmani, saudaraku. Orang-orang seperti ini orang-orang yang tidak mengerti tanggung jawab secara benar. Tanggung jawab secara proporsional, saudara. Ngerti nggak kalau kita menjadi manusia kita harus bertanggung jawab. Nggak usah jauh-jauh bicara sebagai anak Allah. Sebagai manusia pun harus bertanggung jawab. Tapi di mana-mana agama mengajarkan Allah yang baik, Allah yang berkuasa memudahkan jalan hidup. Allah yang baik, Allah yang berkuasa memanjakan hidup. Seakan-akan Allah membutuhkan pengikut, seakan-akan Tuhan membutuhkan ya orang-orang yang mau masuk agamanya. Itu begitu tuh, saudara. Aduh. Lalu Tuhan itu memang dipandang sebagai kontributor saja. Kontributor untuk berbagai persoalan hidup. Dan ini satu kebodohan. Karena inilah yang membuat kinerja banyak orang Kristen menjadi rusak. Dulu orang tua kita, nenek moyang kita kerja keras. Ya, kerja keras untuk bisa hidup. Tapi sekarang setelah masuk gereja, kok malah begitu? Ini yang merusak kinerja itu malah pendeta. Kalau memberi persembahan, dompet diangkat, amplop diangkat, Tuhan memberkati. Ini model-model klinik, saudaraku. Mistik, saudara. Ya, betul-betul. Lalu ini yang memicu orang tidak bekerja dengan maksimal. Karena ya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai. Nah ini dia saudaraku. Salah loh saudara. Ini keliru saudara. Akhirnya kita menemukan orang-orang Kristen yang di marketplace jadi ketinggalan saudara. Karena dikit-dikit dalam nama Yesus. Dikit-dikit dalam nama Yesus. Semua dapat selesai dengan mudah. Enak. Akhirnya orang tidak bertanggung jawab saudara. Tidak memaksimalkan potensi saudara. Ya, nah sekarang kita mulai sungguh-sungguh. Bahwa kalau kita berurusan dengan Tuhan yang pertama saudaraku sekalian. Karena kita mau mendahulukan kerajaan Allah.
yaitu bagaimana menjadi anak-anak Allah. Ini menjadi agenda utama, agenda satu-satunya dalam hidup. Bahkan mestinya kita bersyukur dengan keadaan yang ada, dengan persoalan-persoalan yang ada. Walaupun juga belum ada jalan keluar, tapi berserah saja kepada Tuhan. Saudara, kalau orang beragama pada umumnya, ketaatan mereka diukur dari melakukan hukum. Dan itu mudah terverifikasi apakah seseorang benar-benar telah melakukan hukum atau tidak. Terverifikasi. Tapi kalau orang percaya itu melakukan kehendak Allah, segala sesuatu yang kita lakukan harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu saudaraku. Aduh saudara, ini kesempatan yang mahal. Bagi ibu-ibu, kaum wanita, berpikirlah besar. Jangan saudara terkurung, ya, terikat dengan masalah-masalah abal-abal, ecek-ecek. Hal-hal yang tidak perlu kita persoalkan. Jalani saja hidup ini. Dan yang terutama bagaimana kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Kalau orang beragama, mereka harus berurusan dengan hukum. Dengan melakukan hukum itu mereka berkenan kepada Allah. Seperti agama Yahudi, agama Samawi ini. Tetapi bagi orang percaya, segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan itu yang membuat kita harus tidak bisa tidak berurusan dengan Dia. Wanita surgawi, ayo jangan sibuk dengan banyak hal. Penuhi tanggung jawabmu, bekerja dengan baik, bekerja keras. Tetapi fokus kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang melakukan kehendak Bapa. Itu harus serius. Makanya kita tidak pernah tidak berurusan dengan Tuhan setiap hari. Tidak bisa tidak. Nah kalau orang berurusan dengan Tuhan hanya karena punya persoalan, maka ketika ada persoalan baru datang kepada Tuhan. Ini orang-orang yang tidak mendahulukan kerajaan Allah, orang-orang yang mau menjadi majikan atau Tuhan, Tuhan tidak menjadi majikannya. Saudara, menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, itu unggul. Itu unggul. Itu unggul, saudara. Tuhan segalanya bagi kita. Jadi jangan berurusan dengan Tuhan hanya pada waktu ada masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani saja. Tapi setiap saat kita berurusan dengan Allah karena kita mau memperadabkan apakah kita sudah menjadi anak Allah yang berkenan atau belum. Itu yang kita persoalkan, saudaraku. Jadi mari kaum ibu, kaum wanita ya. Aduh, jangan konyol ya. Di dunia Anda belum tentu bahagia. Dan seperti yang saya katakan di pertemuan-pertemuan terdahulu, lebih banyak yang menderita daripada yang tidak, saudaraku. Tetapi dalam keadaan apapun, temui Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, berurusan dengan Tuhan, berperkara dengan Tuhan. Bukan karena masalah-masalah jasmani. Kalau masalah-masalah jasmani, sudah ada solusinya. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Pasti ada jalan keluar dan selesai pada waktunya. Ya, masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani ada hukumnya. Ada hukum, ada tatanannya. Yang kamu tabur, kamu tuai. Jadi kita jalani saja. Ya, jadi kalau kita berurusan dengan Tuhan tiap hari, karena kita mau berkenan kepadanya. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau bahkan ya
Makanya kepada ibu-ibu, kenapa sih tidak bisa bangun pagi jam 5, doa bersama dengan saya. Jam 5 kurang 20 saya sudah siap. Doa pagi bersama. Saudara kalau sudah 2, 3, 4, 5 bulan tekun setia, akan merasakan perubahan itu. Benar, akan merasakan perubahan itu. Dan ini menjadi kebahagiaan saudaraku. Kalau kita bisa bertumbuh makin hari makin berkenan kepada Allah. Luar biasa saudara. Jadi jangan hanya doa pada waktu kita punya masalah. Aduh, saya sudah sering bertemu orang-orang Kristen seperti itu. Dan memang kadang-kadang Tuhan memberi pertolongan secara ajaib. Tapi jangan harap setiap kali saudara punya persoalan, Anda datang kepada Tuhan dan dengan mudah mendapat jalan keluar. Ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan, tahukah saudara bahwa Allah hendak mendidik kita, membawa kita kepada kebenarannya. Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan pemenuhan kebutuhan jasmani kita, tapi Tuhan lebih tertarik dengan karakter atau watak kita. Kepada para hamba Tuhan, pembicara, pengkhotbah, jangan mengesankan bahwa persoalan-persoalan pemenuhan kebutuhan jasmani itu berat sehingga membutuhkan intervensi Tuhan. Dan akhirnya orang-orang Kristen menjadi manja. Orang yang berurusan dengan Tuhan hanya karena memiliki persoalan-persoalan pemenuhan kebutuhan jasmani, dia tidak mendahulukan kerajaan Allah. Dia mau jadikan Tuhan seperti pembantunya, jongosnya. Dan orang-orang seperti ini bisa menjadi manja. Seakan-akan menjadi Kristen itu keadaan semua jadi mudah. Jangan begitu ya kaum ibu, kaum wanita. Harus cerdas ya. Ikuti khotbah ini, resapi, hayati, kenakan. Oh, kita jadi luar biasa. Orang yang sibuk dengan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, dia bukan hanya tidak peduli dengan keselamatan jiwanya, dia juga tidak peduli dengan keselamatan jiwa orang lain. Ini rahasia diberkati Tuhan. Kalau saudara peduli dengan keselamatan jiwa orang lain, saudara jadi karyawan Tuhan, baru namanya hamba Tuhan. Tidak semua pendeta itu hamba Tuhan. Pendeta tapi tidak sungguh-sungguh memiliki beban terhadap jiwa-jiwa, itu bukan hamba Tuhan saudara. Hamba duit, hamba uang, hamba organisasi, pegawai gereja. Tapi kalau saudara rindu orang lain diselamatkan, saudara akan diberkati, dilindungi, dijaga. Saudara menjadi orang istimewa Tuhan. Tolong deh ya, orang yang berurusan dengan Tuhan hanya karena pemenuhan kebutuhan jasmani, dia tidak peduli dengan keselamatan jiwanya sendiri. Dia juga tidak peduli keselamatan jiwa orang lain. Aduh, banyak ibu-ibu yang menderita, banyak kaum wanita yang menderita, juga bapak-bapak dan banyak orang muda yang tergilang di zaman milenial ini. Kita harus punya beban. Jangan berurusan dengan Tuhan hanya karena masalah aku sakit, keluargaku sakit, masalah ekonomi, karir. Semuanya masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Saya mengerti loh, banyak masalah. Saya pun juga banyak masalah. Tapi kita mau stres, mau mikir bagaimana juga masalah kita tidak berubah. Yang ada malah kita tidak menghormati Tuhan. Baru-baru ini Roh Kudus bicara di hati saya, saudara. Dan sebenarnya itu tidak perlu ya saya dengar.
Karena saya mestinya sudah tahu, tapi dasar saya keras kepala di sini. Baru Roh Kudus beritahu. Kira-kira kalimatnya begini, Bapak tidak senang kalau kamu berduka-duka begini. Bapak mau kamu bersukacita di hadapan Dia. Waduh, saya merasa bersalah ya Tuhan. Banyak masalah yang saya alami, saudara. Banyak beban yang membuat saya sering rasa lelah ya. Tanpa sadar saya berkata capek. Lalu istri saya udah berapa kali berkata, Pap, kamu bilang capek terus jadi capek beneran. Aduh, bener-bener nih. Dan itu membuat Tuhan tidak berkenan karena kita seperti mengecilkan Allah. Allah itu besar. Percaya Allah sanggup menopang kita dan menyelesaikan semua masalah. Lalu pada pagi hari ketika saya berdoa, saya menyerahkannya dalam tangan Tuhan dan saya belajar bersukacita di hadapan Tuhan. Aduh saudaraku, masalah-masalah jasmani bisa kita selesaikan. Saya juga banyak masalah, jangan saudara pikir, ya Pak Eras khotbah gampang, enak aja ngomong. Prakteknya angel banget Pak, prakteknya sulit Pak. Loh saudara, persoalan saya bisa lebih besar dari saudara. Tapi jangan hanyut, jangan tenggelam di situ. Orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, akhirnya tidak bisa sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Ya, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Pelajaran yang mahal yang Tuhan berikan kepada saya, yang mana suatu pagi saya mendapat teguran Roh Kudus itu. Aduh, saya merasa bersalah. Saya mengecilkan Allahku yang besar. Ampuni aku Tuhan. Jadi sekarang mari kita melihat bahwa persoalan terbesar adalah bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang benar. Dan itu selalu kita pandang urgen. Kita selalu pandang penting, mendesak. Ada yang penting tapi nggak mendesak. Ada yang dipandang mendesak tapi nggak penting. Tapi yang ini penting, mendesak. Selalu seperti dalam keadaan darurat. Ya, bagaimana aku diterima oleh Tuhan. Bagaimana suatu saat kalau aku meninggal dunia. Dan itu bisa setiap saat meninggal dunia. Waduh, kita didapati berkenan. Ibu-ibu, kaum wanita, udah ya kalau saudara wanita cantik, wanita karir, Anda orang terhormat, jangan sombong. Itu tidak bisa menjadi bekal di kekekalan. Yang menjadi bekal di kekekalan adalah batiniah kita yang cemerlang. Di lain pihak, kaum ibu, kaum wanita yang sekarang ini seperti terbuang, tidak dihargai, ditindas, dikhianati, disingkirkan, dibuli. Jangan merasa Anda tidak berharga. Keberhargaan kita hanya di hadapan Tuhan. Nah, yang penting bagaimana kita memandang bahwa hal berkenan di hadapan Tuhan itu hal yang selalu mendesak dan penting. Anda berdoa, Tuhan tolong supaya aku bisa menyelesaikan masalah ini. Apa? Masalah hutang. Misalnya apa? Kebutuhan rumah. Apa misalnya? Naik pangkat. Begitu Anda meninggal dunia, semua tidak ada artinya. Iya. Aduh, makanya kalau kita datang kepada Tuhan, jangan karena masalah pangkat, karena mau kedudukan, karena mau dapat jabatan, karena masalah gaji. Itu kita jalani saja, kita penuhi bagian kita. Jika di luar bagian kita, di luar kemampuan kita, Allah sendiri yang campur tangan. Jadi kalau kaum ibu, kaum wanita, siapapun yang mendengar khutbah ini, saudara mau
mengikuti kekristenan yang dewasa, serahkan saja masalahmu. Semua dalam kontrol dan monitor Tuhan. Dan kalau kita hidup berkenan, kita memiliki beban jiwa-jiwa yang terhilang, pasti kita menjadi orang istimewa Tuhan. Dan kalau kita menjadi orang istimewa Tuhan, luar biasa. Jadi saudara, kalau kita menjadi orang istimewa Tuhan, kita tidak usah minta pun Tuhan beri. Tuhan bukan hanya mengasihi kita, tapi juga mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Luar biasa. Saya sering katakan kita tidak bisa melindungi anak kita atau orang-orang yang kita kasih 24 jam. Tidak bisa. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, orang-orang yang kita kasih pun akan terlindungi. Terakhir saudaraku, orang yang berurusan dengan Tuhan hanya karena pemenuhan kebutuhan jasmani, sebenarnya dia tidak memerlukan Tuhan. Tuhan hanya menjadi alat, Tuhan hanya menjadi sarana. Yang diperlukan dia adalah materi. Yang diperlukan dia adalah jawaban atas masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Orang seperti ini, orang yang tidak bisa menjadikan Tuhan segalanya. Orang seperti ini tidak layak menjadi mempelai Tuhan. Dia tidak bisa menjadi perawan suci, sebab perawan suci adalah mereka yang hatinya tidak terikat oleh dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudara, ini pelajaran yang berharga bagi kita. Jangan ribet, resek dengan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Apapun masalah itu, sudah saatnya kita menjadi dewasa. Kita menyerahkannya saja di dalam tangan Tuhan. Kita berusaha semampu kita lakukan yang memang menjadi bagian kita. Di luar itu biar Tuhan saja. Biar Tuhan saja yang campur tangan, saudaraku. Hanya Tuhan yang kita perlukan. Hanya Tuhan yang kita butuhkan. Bukan berkat-berkat jasmaninya. Tapi Tuhan sendiri yang menjadi bagian hidup kita. Amin.